Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1903 3B03 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Percaya Diri. Definisi umum, kepercayaan diri adalah sikap positif seorang individu yang menambahkan untuk mengembangkan penilaian positif baik kepada dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan situasi yang dihadapinya. Dengan merasa pede, berarti kita perjalanan hidup yang berlandaskan pada keunggulan diri. Arah kiblat yang sudah kita temukan, fokus hidup yang kita pilih, keputusan hidup yang telah kita ambil, dan kemudian membuat kita merasa punya hak untuk benar-benar kita inginkan. Kota juga membuat kita yakin bahwa tantangan apapun yang menghadang masih berada dalam kapasitas kita untuk diselesaikan. Ciri-ciri percaya diri. Yang pertama, keyakinan akan kemampuan diri, yaitu sikap positif seorang tentang dirinya bahwa mengerti sungguh-sungguh akan apa yang dilakukannya. Yang kedua, optimis, yaitu sikap positif seorang yang selalu berpandang baik dalam menghadapi segala hal tentang diri, harapan, tujuan. Objektif, yaitu orang yang percaya diri memandang permasalahan atau segala sesuatu sesuai dengan kebenaran semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi atau menurut dirinya. Yang keempat, bertanggung jawab, yaitu kesediaan seorang untuk menanggung sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. Yang kelima, rasional dan itu analisa terhadap suatu masalah, suatu hal atau suatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang terima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan. Baik, yang selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Riko. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang next. Akibat kurang percaya diri. Yang pertama, tidak memiliki sesuatu, keinginan, tujuan, target yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Yang kedua, tidak memiliki keputusan melangkah yang decisif atau ngambang. Yang ketiga, mudah frustasi ketika mendapatkan masalah atau kesulitan, kurang termotivasi untuk maju, malas-malasan atau setengah-setengah. Dan yang keempat, sering gagal dalam menyempurnakan tugas-tugas atau tanggung jawab, tidak optimal. Yang kelima, canggung dalam menghadapi orang. Dan yang keenam, tidak bisa mendemonstrasikan kemampuan berbicara dan kemampuan mendengarkan yang meyakinkan, dan yang ketujuh, terlalu perfeksionis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat percaya diri. Yang pertama, emosi. Seorang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, ia akan lebih mudah mengendalikan dirinya di dalam suatu keadaan yang menekan. Ia dapat menguasai dirinya untuk bertindak tenang dan dapat menentukan saat yang tepat untuk melakukan suatu tindakan. Dan yang kedua, konsentrasi. Dengan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, seseorang individu akan lebih mudah memasukkan perhatiannya pada hal tertentu tanpa merasa terlalu khawatir akan hal-hal lainnya yang mungkin akan merintangi rencana tindakannya. Dan yang ketiga, sasaran. Individu dengan rasa percaya diri yang tinggi cenderung untuk mengarahkan tindakannya pada sasaran yang cukup menantang. Karenanya juga, ia akan mendorong dirinya sendiri untuk berupaya lebih baik, sedangkan mereka yang kurang memiliki rasa percaya diri yang baik cenderung untuk mengarahkan sasaran perilakunya pada target yang lebih mudah, kurang menantang, sehingga ia juga tidak memacu dirinya sendiri untuk lebih berkembang. Dan yang keempat, usaha. Individu dengan rasa percaya diri yang tinggi tidak mudah patah semangat atau frustasi dalam berupaya meraih cita-citanya.
Ia cenderung tetap berusaha sekuat tenaga sampai usahanya membuahkan hasil. Sebaliknya, mereka yang memiliki rasa percaya diri yang rendah akan mudah patah semangat dan menghentikan usahanya di tengah jalan ketika menemui suatu kesulitan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Cahyadi. Mas. Mas Saifuddin. Oke. Baik, cara meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama, membiasakan diri untuk berpikir positif. Yang kedua, bergabung dengan lingkungan yang positif. Yang ketiga, mengetahui kelemahan dan kelebihan diri. Yang keempat, objektif dalam menilai diri sendiri. Yang kelima, memiliki pola hidup yang sehat. Next. Cara meningkatkan konsentrasi belajar. Hilangkan beban dan tugas-tugas. Jika ada PR, pekerjaan rumah sebaiknya dikerjakan terlebih dahulu agar tidak kepikiran terus-menerus pada saat kegiatan belajar berlangsung. Lakukan identifikasi hal-hal yang harus dilakukan dan melaksanakannya agar tidak ada beban, seperti cuci baju, bayar tagihan listrik, dan lain sebagainya. Pikirkan manfaat belajar di masa depan. Untuk menyemangati kegiatan belajar kita harus sedikit berandai-andai, yakni kalau kita sudah besar nanti akan sukses menjadi orang pandai, penghasilan besar, punya pacar cakep, dan lain-lain. Dengan demikian kita akan lebih terpacu untuk meraih masa depan yang kita cita-citakan. Bayangkan orang lain sayang pada kita akan ikut senang. Kalau kita jadi orang yang sukses, sebaliknya kalau kita jadi orang bodoh, kemungkinan untuk menjadi orang susah sangat besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Cahyadi. Terima kasih Mas Saifuddin. Saya akan melanjutkan presentasinya. Tadi menjelaskan tentang cara meningkatkan semangat belajar. Selanjutnya jangan terlalu capek. Usahakan tidak membuat jadwal belajar dengan aktivitas fisik berlebih seperti olahraga, main seharian, jalan-jalan ke mall, dan lain sebagainya. Kalau sudah terlanjur capek, belajar sebentar pun akan terasa mengantuk. Selanjutnya posisi belajar yang pas. Belajar jangan dengan posisi tubuh yang salah seperti sambil tiduran, sambil jalan-jalan, sambil nonton TV, sambil ngobrol, dan lain sebagainya. Belajarlah dengan posisi duduk di meja belajar jika ada atau di meja dan kursi yang membuat kita nyaman di meja kursi sekolah atau kampus. Jangan belajar sambil menghibur diri seperti bermain video game, main komputer, nonton televisi, sambil baca komik, dan sebagainya. Selanjutnya, makanan dan minuman pendamping. Siapkan makanan dan minuman yang biasa-biasa saja, sekadar untuk isi perut dan menghilangkan haus saja. Contohnya seperti singkong rebus dan teh tawar. Ketika haus dan lapar mendadak, kita akan dengan mudah untuk mengatasinya. Dan yang terakhir, tempat yang tenang. Hindari lokasi belajar yang berisik, yang mudah mengganggu konsentrasi belajar kita. Bila perlu, menyendirilah di kamar tanpa suara apapun. Beritahu orang-orang di rumah jika kamu sedang belajar dan mohon untuk tidak diganggu. Dan mohon untuk tidak diganggu untuk beberapa waktu demi masa depan yang cemerlang. Terakhir, kesimpulan. Adapun kesimpulan yang saya ambil dari makalah ini, dari studi kasus ini adalah sebagai berikut. Tujuan utama dalam percaya diri adalah membantu siapapun membangun rasa kepercayaan tinggi kepada dirinya. Yang pertama, percaya diri merupakan suatu hal yang positif. 2. Percaya diri dapat membuat kualitas seseorang menjadi lebih baik. 3. Percaya diri banyak manfaatnya. 4. Percaya diri sangat bermanfaat bagi kehidupan seseorang sehari-hari. 5. Percaya diri mempengaruhi tingkat belajar seseorang. 6. Tidak ada alasan seseorang untuk tidak percaya diri. Sekian, dan saya kembalikan ke moderator Mas Arya. Baik,
Terima kasih. Mungkin cuma segitu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.